yaqra'ul Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kisah cerita Islami. Kali ini ada cerita tentang kisah Abu Jahal yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbunuhnya Abu Jahal memberi kita banyak pelajaran, salah satunya yaitu, orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal karena menentang ajaran Rasul. Abu Jahal terjebak dalam kebingungan yang sangat buruk dari apa yang dia lihat. Dia berusaha membendung badai kekalahan yang menenggelamkan kaumnya. Maka dia berdiri sambil berteriak dalam keadaan geram dan sombong, "Demi Lata dan Uzza, kami tidak akan kembali hingga kami mengikat Muhammad beserta para sahabatnya dengan tali. Dan janganlah seorang dari kalian merasa iba hanya dengan membunuh satu orang dari mereka. Berilah mereka pelajaran yang sebenarnya, hingga mereka tahu akibat perbuatan mereka menyelisihi agama kalian, dan membenci apa yang disembah oleh nenek moyang mereka." Lenyaplah teriakan itu di telan lembah Badar. Hanya saja penentangan dan kesengsaraannya menggambarkan kesombongan dan kecongkakan paling keji hingga nafas yang terakhir. Karena itu dia berperang membabi buta membabat apa yang di depannya. Kemudian dia terjun ke dalam kecamuk perang seraya berkata, "Apa yang dilakukan oleh peperangan yang sengit ini terhadapku? Aku ibarat anak 2 tahun, yang baru keluar giginya. Seperti inilah ibuku melahirkanku." Kaum musyrikin mengelilingi si jahat Abu Jahal seraya berkata, "Abul Hakam tidak bisa mengatasi keadaan." Mereka mengelilinginya hingga ia persis di tengah-tengah bagaikan pepohonan yang mengelilingi hutan, padahal alangkah cepatnya hutan itu lenyap seperti batang kurma yang lapuk. Dan terkaparlah Abu Jahal pingsan, nafasnya terengah-engah karena tusukan panah para pahlawan serta pedang-pedang mereka yang menebasnya. Kematian menunggu untuk meminum darahnya, dengan perantara tangan 2 orang anak kecil dari Ansyar, juga tangan orang-orang lemah yang merasakan seburuk-buruk penyiksaan dari Abu Jahal di Mekah. 2 kisah durhaka Abu Jahal disamakan dengan kisah penolakan Fir'aun terhadap Allah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tatkala peperangan telah reda, kaum musyrikin lari dengan kekalahan. Kaum muslimin bergembira dengan apa yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, berupa kemenangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mau memperlihatkan pada kami apa yang diperbuat Abu Jahal?" Maka Ibnu Mas'ud bergegas pergi, lalu dia mendapati Abu Jahal telah dipukuli oleh 2 putra Afra'ah, Mu Auds dan Mu Ads, hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil jenggotnya seraya berkata, "Engkau Abu Jahal?" Dia berkata, "Giliran siapa hari ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya, bukankah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah?" Abu Jahal berkata, "Apakah ada yang lebih hebat dari lelaki yang dibunuh kaumnya?" Maka Abdullah membunuhnya, kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku telah membunuhnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia." Beliau pun mengulang-ulang kalimat ini 3 kali. Kemudian bersabda, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, maha benar janjinya, menolong hambanya dan memporak-porandakan pasukan, pergi dan perlihatkanlah padaku." Maka kami bergegas pergi, lantas kuperlihatkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah Fir'aunnya umat ini." 3. Allah memberi hikmah yang amat baik. Allah telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan paham, agar memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuat dia sampai ke derajat yang hina dan rendah, serta dipecundangi oleh orang yang dahulu ditindas dan dipecundangi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berdiri di atas dada Abu Jahal, menginjaknya dengan kedua kakinya serta menjambak jenggotnya, sebagai bentuk penghinaan. Menghajarnya dengan pukulan, hingga sekuat tenaganya. Dia bersungguh-sungguh dalam membangkitkan amarah Abu Jahal, seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk pihak Islam,
dan kekalahan serta aib juga kehinaan telah ditulis untuk orang yang berpihak kepada kaum musyrikin. Demikianlah posisi orang yang terbuai lagi dungu, diterbangkan oleh kebodohannya, kesombongan, dosa, dan kekufurannya. Maka dia menjadi tumbal pasukan kafir. Mati dalam keadaan ditawan mengenaskan, menyedihkan dan menyayat hati serta tersiksa. Dia dibunuh oleh kedengkian yang hina sebelum dibunuh oleh pedang-pedang perkasa dari para pahlawan madrasah, sekolah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya bait Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu tatkala menggambarkan kelalaian Abu Jahal, akhir hidupnya, kedengkian, kebejatan dan pesimisnya dalam syair. Allah telah melaknat kelompok yang menggiring mereka, seorang pembual dari golongan Bani Syiji untuk memerangi Muhammad. Kesialan orang yang dilaknat, sejak dahulu dia membuat orang marah. Dengan keras dan jelas mencerca orang yang mendapat petunjuk. Dia menjuluki mereka pada kesesatan hingga menjadikannya runtuh. Dan sungguh, perkaranya menyesatkan tidak memberi petunjuk. Maka Rabbku menurunkan untuk Nabi pasukannya dan menguatkannya dengan kemenangan di setiap peperangan. Demikian gambaran cerita singkat tentang Abu Jahal, seorang yang menentang ajaran Islam Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah Abu Jahal. Sampai jumpa di cerita kisah Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.